Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya Syekhana Karam Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Syekh Mursyid Syarif ya Syekh Masyahib wa Fatajul Arifin. Radiyallahu ankuma tahiyatan minna ilaikuma wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan khairul muzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'ini, Allahu bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah yang terus-terusan limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus kenikmatan Islam, iman dan ihsan yang diterapkan, yang diperuntukkan bagi raga, nyawa dan rasa kita melalui ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Kita bersyukur atas segala kenikmatan tersebut dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, beserta memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, dengan harapan semoga rahmat dan keselamatan Allah tersebut disampaikan pula kepada para pengikutnya, wabil khusus para aulianya Allah yang dimuliakan dengan berbagai ragam karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman, wabil khusus anak cucu kita kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua LDTKN Bekasi Raya Pak Atis beserta jajarannya. Saya lupa lagi Bapak ini namanya Pak Yana ya. Pak Yana, yang semoga Allah muliakan, juga yang menjadi pimpinan di majelis di Masjid Darussalam ini Pak Ustadz Aja, juga Pak Ustadz Arma, Pak Haji Danu, dan juga Pak Haji Dharma, dan semuanya terutama tokoh masyarakat di wilayah setempat, baik tokoh pemerintahan maupun tokoh pendidikan, ekonomi, budaya, dan juga tokoh pendidikan. Alhamdulillah setelah melewati 2 bulan tidak bertemu, akhirnya diperkenankan oleh Allah kita bisa bertemu kembali di sini. Dan mohon maaf untuk 2 bulan ke belakang. Di bulan pertama itu Oktober ya. Itu karena ada informasi juga ke pihak kami bahwa itu PSBB agak diperketat lagi katanya.
Kemudian yang kedua, yang pertama karena memang bentrok dengan manakib, juga tugas-tugas di Sriwijaya, terutama banyak yang meminta ke pihak lembaga dakwah manakib dan muludan kemarin begitu. Jadi kita terpaksa memending rihlah dakwah rutin di awal bulan. Untuk itu mohon maaf atas keberadaan tersebut, dan mudah-mudahan kedepannya terus kita diberi kesempatan oleh Allah untuk terus bersama-sama berkumpul di ini majlis. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani rahimakumullah. Ini ada satu riwayat kecil. Kemarin kita dengan santri mahasiswa, mahasantri kita menyingkatnya, mahasiswa santri. Jadi di santri mahasiswa IT Ilmu Tasawuf Fakultas Dakwah, PPL-nya itu kemarin oleh Kang Haji disuruh dengan riadoh di Nurul Asror, riadoh itikaf sampai 40 hari. Dan di samping itu di sore hari diadakanlah kajian-kajian. Nah, termasuk saya salah seorang pembimbingnya. Kajian yang dibuka adalah Miftahus Sudur. Namun ternyata para dosen mengkaji Miftahus Sudur tidak mereka menggunakan yang terjemahannya. Adapun saya mencoba menggunakan yang bahasa Arabnya. Namun ada kendala, ini gak ada kitab. Saya cuma punya juga fotokopian. Karena yang ini sudah habis, sudah tidak keluar, sudah tidak terbit lagi. Ternyata dari sekretariat pengajian ada yang datang. Ini Miftahus Sudur banyak, ada 2 dus, Batis. Ada 2 dus. Dari mana ini? Dari Baitul Mal katanya. Oh, ya udah ngambil dulu 13 untuk mahasiswa. Diajilah. Lalu saya tanya, ini mau dikemanakan nih Miftahus Sudur? Begitu banyaknya, nggak tahu katanya, dari pihak pengajian nggak tahu. Nah akhirnya karena kita juga di Sriwijaya ada kajian nih di keluarga Adian, kajian di area Sriwijaya itu keluarga supirnya Abah. Nah, ada kajian keliling, terus di Singaparna juga. Maka saya berpikir, pertama ya dasarnya karena dari kitab itu yang tidak ada yang memanfaatkan. Yang kedua, ya juga ya kita baru disadarkan dengan kehadiran kitab ini. Kenapa kita kajian di sana di mari, kok dasar pokok yang dari pengersa abahnya nggak diaji? Malah orang fokus ke hikam. Mohon maaf, bukan berarti menomorduakan hikam. Tapi ini kan yang dekat dengan kita gitu. Beliau yang menulisnya. Kalau hikam itu kan hanya Sadiliyah, sebetulnya trikohnya Sadiliyah. Siapa itu? Ibnu Athilah As-Sakandari. Beliau itu murid Muhammad Adibasi. Beliau murid Syekh Abu Hasan As-Sazili, pendiri Thariqah Sadiliyah di abad 13 Masehi. Pendirinya Syekh Ali Abu Hasan As-Sazili. Inilah rajanya hijib nih, gitu. Beliau. Nah, As-Sakandari itu Ibnu Athilah itu mursyid kedua setelah Syekh Abu Ali Hasan As-Sazili, gitu. Nah, disadarkan oleh kehendak tersebut, maka dan alhamdulillah kita diberi semangat oleh Allah, wasilah karomah beliau. Lalu kemudian kita bertanya kembali ke pihak pengajian, termasuk di rumah saya juga malam Kamis, para santri yang usia aliyah dan mahasiswa dan juga usia-usia 40 bahkan 50 nih semacam Adian ini. Pengajian ini Miftahus Sudur. Lalu saya tanya, ini berapa harganya? Ternyata kata pengajian itu dari Baitul Mal diberikan sebanyak 2 dus. Sisa ya kalau mau infak ke Baitul Mal saja. Artinya pihak pesantren, pihak pengajian tidak menjual. Tapi kalau ada yang mau ngasih, silahkan aja ke Baitul Mal. Gitu. Kami bawa itu sebetulnya banyak. Malam itu 20. Semalam diembat sama Pak Haji itu. Siapa lupa lagi namanya. Oh, jangan semua. Ini ke Cikiwu gak ada nih sama Pondok Rangon.
Tapi gak apa-apa lah, sampel aja untuk Cikiwo dan Pondok Rangon. Karena yang masih banyak bisa nanti dikirim lagi atau bulan depan gitu. Jadilah kita ke bagian 2 nih. Ini jadi 2-nya Pak. Jadi 2-nya. Nah untuk dasar itulah, maka kenapa enggak ya kita sebulan sekali di majelis ini kita manfaatkan setelah khotaman untuk kajian Miftahus Sudur. Ya, tabaruk Miftahus Sudur. MKTM kan kalau di kampus itu Majelis Khidmat, bukan MH, MK ya. MK Majelis Khidmat Tabaruk Miftahus Sudur. Gak apa-apa kok di sini kasih nama itu. Malam Sabtu kajian Miftahus Sudur disebutnya MKTM, boleh lah. Majelis Tabaruk, Majelis Khidmat Tabaruk Miftahus Sudur. Jadi tujuannya hanya satu aja. Kita akan mendownload warisan guru, segitu aja lah. Ya, mendownload, mengambil maksudnya kan, mengambil warisan guru kita. Insya Allah banyak barokah untuk kita semua. Meskipun ini memang Arab, saya juga gak bisa. Tapi lah, sabi-sabisan nu aya wae gitu. Sabi-sabisan nu aya. Dan alhamdulillah saya beberapa kali ngajar santri, mereka banyak yang gak bisa, tapi saya suruh pokoknya kamu harus punya kitabnya, belajar. Baca, gak bisa juga baca aja lihat. Ujung-ujungnya bisa. Ujung-ujungnya bisa. Sampai saya bikin paket 40 hari itu ke anak santri. 40 hari ilmu 12 pan, tapi belum ada yang lulus kalau ini. Kenapa saya merasa pede? Bukan karena saya sendiri. Karena saya melihat kenapa ya susah di seluruh wilayah itu. Gak kan susah Pak di seluruh wilayah itu, apalagi ngelmu gitu. Karena saya juga merasa terutama setelah Pengarsa Abah wafat begitu deras keilmuan dari beliau. Manakala kita benar-benar merapat bertanya. Merapat bertanya. Saya sering diberi tugas oleh pesantren, oleh LD, oleh Kang Haji, yang justru sebetulnya ketika sebelum diberi tugas saya nggak tahu tentang itu. Manakala tugas diberikan, ya saya terima karena kata Nabi, mampu atau tidak mampu, kalau sudah harus dilaksanakan, terima saja. Anzalallahu mulkan yusadidahu, Allah akan mengirimkan malaikat. Dan ternyata luar biasa. Hubungan Robito itu luar biasa. Al-Quran 154 kan, Al-Baqarah menjelaskan. Itu kemudian 151 menjelaskan bahwa Rasulullah tetap mengajar. Nah, Rasulullah tetap mengajar. Tetapi siapa yang diajarnya? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, mungkin ada lagi muridnya, murid makom tertentu. Nah, kita mah dari guru yang terdekat gitu. Dari guru yang terdekat. Caranya ya sering di Robito itu. Apapun yang akan kita lakukan, Robito laksanakan. Bahkan meskipun mau makan, Robito. Itu, mau tidur, Robito. Semua diikat dengan Robito. Karena pekerjaan para wali itu hanya 2 Pak. Di kanan kitab suci dan al-hadis, di kiri Robito. Itu di tafsir Al-Jalani. Itu. Jadi bukan hanya hari ini Robito itu adanya, sejak dulu. Dalilnya gampang. Itu mah ilmu itu bisa diakalan Pak. Dalil karena memang sudah jelas kalau dalil. Kata Nabi kan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholat sebagaimana aku sholat. Maka sahabat sholat melihat siapa Pak? Nabi kan? Nabinya ada di depan. Allahu Akbar. Kalau nabinya nggak ada, membayangkan Nabi kan? Sahabat membayangkan Nabi. Allahu Akbar. Nabi wafat. Generasi kedua, J2, tabi'in, melihat Nabi gak? Sahabat yang dilihat. Karena Nabi sudah wafat. Berarti melihat Nabi itu adalah melihat sahabat bagi generasi kedua. Betul gitu kan? Aku yang bertemu dengan Rasul. Ente gak ketemu. Lihatlah aku. Maka tabi'in melihat, generasi kedua melihat sahabat, oh begitu. Sahabatnya lagi tidak ada, dia membayangkan sahabat. Allahu Akbar. Generasi ketiga tidak melihat generasi kedua, sahabat melihatnya generasi kedua. Begitu terus, generasi ke-10 melihat generasi ke-9. Nanti generasi ke-30 melihat generasi ke-19. Generasi 38 melihat generasi ke-37. Kita ini generasi ke-38 Pak. Yang generasi ke-38 itu kita.
bukan orang lain. Tapi jangan melihat generasi ke-38. Bapak jangan melihat ke saya. Saya mah masih generasi ke-38. Nggak ada apa-apanya. Yang dilihat itu generasi ke-37. Itu. Jadi kalau generasi ke-38 harus melihat ke-37. Nah, nanti mereka yang mengklaim mengikuti generasi 38 ya harus mengikuti kita. Itu. Jadi awalnya seperti itulah Robito dalam sejarahnya. Itu maksudnya pesan moral sejarah, bukan dituliskan dalam sejarah. Nah maka Tuan Syekh Abdul Qadir, para aulia Allah senantiasa dua Pak. Kanan kiri Quran hadis, kanan Quran hadis, kiri adalah Robito. Nabi juga Robito Pak. Dari mana? Nabi kan melihat langsung bagaimana sholatnya malaikat. Maka ketika Nabi turun ke dunia, yang kebayang ini tidak jauh dari apa yang dilihatnya, ada malaikat. Mungkin lamun nabinya seperti saya, ente nempo sholat malaikat, aing nempo mah gitu, tak terutane urang tak kawas gitu. Jadi inilah hubungannya gitu. Maka untuk itu marilah kita mengiktikarkan diri di mulai malam ini untuk bertabaruk terhadap Miftahus Sudur. Tetapi tidak juga melepaskan yang kemarin buku Tajiyah 3 Ajaran Jibril. Dibawa gak? Ada yang bawa buku Jibril gak? Ada ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan itu mah karena tulisan laten ya. Mungkin bapak-bapak sudah memberikan tanda, yang tidak paham bisa nanti di akhir ada tanya jawab. Kak, mari sekarang untuk tabaruk Miftahus Sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentang nama, beliau memberikan nama Miftahus Sudur. Miftah itu artinya anak kunci, kunci. Sudur itu dada. Jadi kunci pembuka dada. Bagaimana cara membukanya? Ambil kunci, tusuk ke sini, atau bagaimana? Kunci pembuka dada kan? Diorek-orek begitu. Nah kata ahli balago ini namanya majaz akli, sebut majaz isti'arah. Min itlaqil mahal wa iradatil hal ala sabilil majazil isti'arah. Yang ditulis itu tempatnya, tetapi yang dimaksud adalah isinya. Tempatnya ini dada, tetapi yang dimaksud yang mau dibuka itu kunci pembuka, yang dibuka itu ada isinya, isi dada. Tapi isi dada juga bukan isi secara fisik gitu. Begitu. Di Miftahus Sudur itu adalah kunci pembuka isi dada. Maka ada pertanyaan, emang ada apa di dalamnya? Yang dimaksud dada ruhani berarti. Ini ada hadis qudsi, Pak. Ada hadis qudsi. Inna fi jawfi ibni Adam sodrun. Di dalam rongga anak Adam itu manusia ada dada. Wa fis sodri qasrun. Di dalam dada ada istana. Wa fil qasri qalbun. Di dalam istana tersebut ada kolab. Qalbun, qalaba yuqalibu, membulak-balik artinya. Kalau qalbun berarti bulak-balik. Apa ini keadaannya? Kadang kita benar, kadang salah. Sekali benar, sekali salah. Antara benar dengan salahnya 50%, 50%. 50 benar, 50 salah. Nah, kalau kita masih dalam posisi seperti itu berarti kita baru masuk pada makom kolab. Kolbun. Nah, naik sedikit, misalkan 60% benarnya, 40% salahnya. Ini wafil qalbi fuad. Di dalam kolab ada fuad, mata hati. Naik. Tadi sodar, qasr, kolab. Yang keempat, fuad, ada mata hati. Ketajaman mata hati akan memandu pribadinya untuk semakin mencintai dan melakukan kebaikan. Katakanlah 60% nih naik. Tindakannya condong kepada kebaikan. Wafil fuadi lubun. Nah, di dalam fuad ada lub. Lub ini inti hati. Jadi kalau kita buka sebatang pohon, ada kulitnya, ada dagingnya, ada hatinya. Nah itu lub. Lub itu di situ. Jamaknya albab.
Maka ulul albab itu adalah pemilik inti hati. Dengan kata lain, ulul albab itu adalah manusia yang mengenali diri sendirinya. Karena dia udah mengetahui inti hatinya, inti dirinya, inti